Yang di atas yang apa yang namanya kayak gerbang Shinto. Gerbang Shinto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak gapura di Jepang namanya? Sip. Ya, salam kenal ya Bang. Saya dari Batam, stay Batam. Buat Bang Zuma, saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terus. Alhamdulillah, amin. Makasih. Gimana ya? Saya simak di bawah ya. Iya, adek. Semangat terus ya Bang ya. Siap. Amin. Dirimu juga ya, semuanya kita. Insyaallah. Ya, next ada adventure. Muslim atau Kristen? Advent ya. Oh, bisa jadi. Adventure. Pasti Advent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Ini Umi Zuma. Dini ya? Lanjut. Jangan kita menghina sesama umat. Wah, dengerin ceramahnya nih, bagus kayaknya nih. Ini bukan ceramah, Oh. tapi kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan dulu ibu-ibu ini, silakan Bu, diselesaikan dulu Bu. Karena semua umat makhluk Allah apapun itu ciptaannya Betul. harus saling dihormati. Kita harus Harus saling, saling dihormati. Betul. karena ciptaan Allah itu indah. Diciptakan dengan penuh kasih sayang dan Tapi ini bukan ini bukan topiknya Bu. memang bukan topiknya, tapi kalau kita angkat dengan ilmu masing-masing yang dipelajari, ya udah pasti kita kan. Ini kayak kenal gue suaranya ya. Ini kayak Bunda Carlo ya suaranya ya. Tapi dengan ilmu itu kita sehingga melupakan bahwa yang Oh iya, kita benar. hadapi ini. Bunda Carlo. Oh, udah nggak usah dibahas. Lanjut aja. Ini Bunda Carlo ya. Ya, langsung ditanggapin aja pernyataannya. Silakan, Gurunda atau yang lain. Iya. Tapi gini Bunda, dua hal yang perlu dipahami juga di sini. Bahwasannya di sini banyak noise, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu agama syiar, Islam juga agama syiar, dan kami tidak mau anak-anak kami kemudian terjerumus kepada penyembahan dewa-dewa. Salahkah ketika kami menancapkan kemudian akidah itu melalui dakwah seperti ini? Apakah ada undang-undang yang dilanggar? Undang-undang Al-Quran atau undang-undang negara? Tunjukkan pasal berapa. Ketika Nabi kami dihujat, agama kami dinistakan, Tuhan kami kemudian dihinakan, kami harus ngapain? Diam. Oke Bang Juma, Silakan Bun. Bang Juma mengenal sifat Rasulullah tidak? Oh, sangat kenal beliau. Nah, kalau mengenal sifat Rasul, artinya kita nggak perlu merasa terhina dengan mereka. Tapi bagaimana caranya Bang Juma bisa menyiarkan apa yang Bang Juma dapat dari ilmu atau manfaat dari ilmunya Bang Juma itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Bukankah demikian? Betul sekali, betul. Karena itulah kemudian opsi yang baru saya temukan ini Bun, baru ini. Saya mau jadi ulama sudah banyak, mau jadi kiai sudah banyak, dai sudah banyak, ustaz sudah banyak, tapi apologet, diskusi lintas agama, berbicara kepada langsung orang yang beda akidah, itu belum ada di Islam. Sementara Al-Quran mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Tidak mungkin ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang bukan kafir. Katakanlah kepada orang kafir, perintah dari Allah. Berarti saya harus menyampaikan kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan? Iya kan Bun? Kan perintahnya. Qul ya kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, berarti saya harus menyampaikan kepada orang-orang kafir. Cara penyampaian kemudian tergantung yang datang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tapi kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan berdebat. Tapi kalau kamu berdebat, maka berdebatlah dengan cara baik, kecuali terhadap yang zalim. Ya, yang zalim itu yang seperti apa?
yang datang memaki, yang datang menghujat, yang datang menghina. Kalau menghina pribadi Bang Suma nggak apa-apa. Tapi kalau menghina Allah, menghina akidah Islam, menghina Al-Quran, masa kita tinggal diam? Hendak kesimpan di mana iman kita ini? Mereka, ya silakan Bun, silakan. Ya, kalau seperti itu, artinya kalau kita disentuh, ya, istilahnya diinjek-injek kepalanya, istilahnya begitu ya. Kemudian kita baru bertindak. Kalau kita pengikut Rasul, ya, artinya Rasulullah pun mengajar. Pamannya Abu Thalib itu nonis loh. Tapi bagaimana sikap Rasul? Bisa dijelaskan dengan pamannya Abu Thalib? Iya, itu adalah satu penggambaran, sama seperti Fir'aun. Jangan Abu Thalib, jangan Abu Lahab. Sama dengan Qarun, sama dengan Fir'aun. Orang-orang yang juga adalah dipilih untuk menjadi sebuah momok bagi keturunan Adam. Sebagai bukti penggambaran bahwa sekaya-kayanya Anda mati, sehebat-hebatnya sampai mengaku menjadi Tuhan pun mati ujungnya. Itu hanya sebuah gambaran dalam kehidupan realita anak keturunan Adam. Rasulullah Muhammad SAW orang maksum, beliau nabi, beliau rasul. Kaidah dan cara metode berdakwanya sudah pasti tidak sama seperti manusia biasa. Dia dijamin surga, sementara kita diperintahkan kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan meskipun satu ayat, ada perintah, ada dalil. Mungkin cara saya sebagai personil yang keliru, yang salah, tapi dakwah ini tidak boleh kemudian dihentikan. Akan tumbuh dan akan berkembang nanti generasi suma-suma yang lain yang bisa menyampaikan Islam dengan cara yang teduh. Saya sebagai Fir'aun, saya sebagai Qarun, petik yang baik dari Bang Suma, buang yang jahat. Tapi ingat, metode dakwah apologit Islam, debat lintas agama, debat antar akidah harus selalu digaungkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Generasi Bang Suma yang jelek jangan diikutin. Besok ketika Bang Suma sudah tidak ada, silakan buka YouTube, yang baik-baik diambil, yang buruk jangan diikutkan. Sehingga apa? Intisari dari rahmatan lil alamin itu bisa didapatkan. Rasulullah perang, memimpin perang. Bang Suma belum, hanya sebatas untuk mengingatkan, hanya menyadarkan, meluruskan. Ya mungkin karena saya orang Makassar, suara saya nadanya tinggi. Karena setiap hari makan daging mentah, daging masak, coto Makassar. Karena kenapa? Kalau ada coto nanti ketinggalan ruh jadi bangkai, mending kita makan daripada dia jadi Tuhan baru, kan gitu. Silakan Bun, masih ada mungkin. Oke, Dan. Siap. Dang Bunda, dang bukan dan Bunda tapi dang. Jadi teman-teman, Ya, beliau ini bukan Bunda Korla ya, bukan. Enggak dong. Beliau bukan. Silakan Bun, mungkin Saya tambahin sedikit Ahi. ya, silakan. Ya. Salam kenal Ketika ya Bun. Rasulullah itu dihina, Rasulullah tidak marah. Tetapi bagaimana dengan sikap para sahabat ketika Rasulullah dihina? Nah ini yang harus kita pakai. Ada yang pegang pedang, ya kan? Bentar. Iya. Ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, Rasulullah ini disuruh membuktikan. Kalau kamu memang benar Rasulullah pernah Isra Mi'raj, coba angkat kakimu yang satu. Diangkat kakinya yang satu. Lalu angkat lagi yang satu. Rasulullah nggak bisa. Ditertawakan. Nah kamu bohong. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu datanglah kamu kepada Ali. Oleh Ali langsung dipenggal lehernya. Apakah Rasulullah menyalahkan Ali? Tidak. Memang sudah kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah. Umar pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku." Kata Rasulullah, "Belum Umar. Artinya kamu belum beriman sepenuhnya." Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, kalau demikian engkau orang yang aku cintai lebih daripada nyawaku." Untuk Rasulullah, apapun harus kita taruhkan untuk agama ini. Ya, nah Anda tadi mengambil contoh kepada pamannya Abu Thalib. Rasulullah bersikap lemah lembut kepada Abu Thalib.